Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, saudara yang terkasih. Selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-37 dari program 360 Khotbah Kristen Mengubah Kehidupan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Firman itu telah menjadi manusia. Terambil di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi masyarakat India, nama Mahatma Gandhi bukanlah nama yang asing di telinga mereka. Ratusan juta orang meletakkan harapan di pundak Gandhi untuk mendamaikan kerusuhan yang ada. Pria kelahiran 2 Oktober 1869 yang identik dengan kepala botak, bertongkat, dan mengenakan kacamata itu tiap hari sibuk mengupayakan perdamaian. Namun pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi ditembak mati saat sedang berada bersama pengikutnya menggelar acara doa bersama di New Delhi, India. Yesus adalah nama yang tidak asing bagi semua umat Kristen. Banyak orang meletakkan harapan kepada Sang Juru Selamat manusia tersebut. Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, hadir di tengah-tengah manusia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya merupakan bukti nyata akan kasih-Nya kepada kita. Apa makna kehadiran Allah bagi kehidupan kita? Makna yang pertama ialah Allah datang menyatakan diri-Nya kepada kita. Makna pertama ini didasari oleh Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14a. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan akhir dari setiap manusia adalah kebahagiaan. Seseorang yang bernama Thomas Aquinas menerjemahkan bahwa kebahagiaan dapat terjadi ketika seseorang memandang Allah, bertatap muka dengan Allah. Tentu saja memandang Allah tidak merupakan kerinduan setiap orang dan semua orang. Bagi Adam dan bagi semua orang berdosa pada umumnya, Allah adalah untuk dihindari dan bukannya untuk dirindui. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kasih Allah begitu besar. Ia rela datang di tengah-tengah umatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dalam kasih-Nya, Allah telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila di dalam ayat 3, keberadaan kekal hubungannya Logos dengan Allah, dan di dalam ayat 3, Logos dengan karya di dalam penciptaan. Tapi ayat 14 ini, Logos dikaitkan dengan aksi atau tindakannya. Firman itu telah menjadi manusia. Ia menyatakan diri-Nya dalam kepribadian manusia yang kelihatan, kedengaran, dan nyata. Allah mengambil bagian manusia dengan keterbatasan keadaan fisik yang dialaminya seperti haus, lapar, dan lelah, dan dibatasi ruang dan waktu. Surat Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, ia sama seperti kita, hanya ia tidak berbuat dosa. Di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dalam perjanjian lama, Allah menampakkan diri dalam rupa malaikat dan juga dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Namun kini, Allah menyatakan diri-Nya dalam bentuk fisik dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengambil hidup manusia karena Allah ingin merasakan penderitaan kita, pergumulan kita, dan itu merupakan kasih dan kepedulian Allah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Natal bukan berita yang bersikap eksklusif, melainkan untuk semua orang. Tidak seluruh umat manusia menerima Natal, namun melalui Natal seluruh umat manusia diterima Allah.
Yesus datang untuk kita. Semangat Natal membawa kita untuk memberitakan kabar kegembiraan ini. Makna yang kedua, Allah datang manunggal bersama-sama kita. Makna yang kedua ini didasari oleh Yohanes pasal 1 ayat 14b. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita diperhadapkan dengan kesulitan, kepedihan, dan keterpurukan yang menguras emosi dan mental kita. Dalam situasi tersebut, kita berpikir bahwa kita sedang menjalani hidup sendiri dan bertanya, di manakah Allah ketika hidupku sebatang kara? Tak ada yang lebih menyukakan hati daripada hidup dengan serba pasti. Itulah sebabnya kita harus membangun sebuah keyakinan bahwa Allah bersama-sama kita dan tinggal dengan kita. Amin, saudara yang terkasih. Firman Allah yang telah menjadi manusia itu tinggal di tengah-tengah umatnya. Ia diam di antara kita. Kata diam, arti sebenarnya berarti mendirikan rumah. Ia berkemah di antara kita. Dalam perjanjian lama, Allah menuntun orang-orang Israel dan hadirat Allah diam di antara mereka siang dan malam. Kini Allah yang tak terbatas itu turun ke dalam rupa manusia. Allah bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aksi atau tindakan Allah diwujudkan melalui tindakan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan dalam rumah tangga baru, Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa di atas kualitas. Di tengah-tengah ketidakadanya harapan anak pegawai istana, Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa di atas jarak atau ruang. Di tengah-tengah ketidakberdayaan orang lumpuh, Yesus memulihkan dengan kata-kata bangkitlah. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa di atas waktu. Di tengah-tengah kelaparan, Yesus memberikan kelimpahan dengan mengadakan roti dan ikan. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa yang memahami kebutuhan dari anak-anaknya. Di tengah-tengah kemalangan hidup seorang yang buta sejak lahir, Yesus mencelikkan matanya. Dalam peristiwa tersebut, Yesus menyatakan dirinya sebagai penguasa di atas nasib buruk. Bukankah ia masih bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Makna yang ketiga, Allah datang mencerahkan pandangan kita. Makna ketiga ini dasari dalam Yohanes pasal 1 ayat 14c. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebimbangan terjadi ketika kita berada dalam persimpangan jalan dan kita menduga bahwa jalan yang kita tempuh semuanya terasa benar. Justru karena jalan kehidupan penuh dengan persimpangan, maka kita lebih banyak membutuhkan kepastian di dalam hati. Thomas adalah murid yang menggambarkan sisi buruk dari iman orang yang perlu pembuktian. Orang yang ragu akan kehadiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata Yunani yang dipakai oleh Yohanes untuk melihat adalah theestai. Melihat dengan mata kepala sendiri dalam wujud manusia. Firman itu sungguh-sungguh datang ke bumi dalam wujud manusia dan dapat dipandang serta dilihat oleh mata biasa. Oleh karena itu, doktrin Kristologi harus dibangun dengan pengakuan iman yang benar bahwa Yesus itu Allah 100% dan manusia 100%. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh anugerah. Sesuatu yang kita terima meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Anugerah juga mengandung arti keindahan. Di dalam Yesus kita melihat pribadi Allah yang lembut dan juga penuh kebenaran. Yesus datang untuk memperlihatkan Allah itu kepada manusia dan juga Allah yang penuh kemuliaan yang tinggal bersama-sama manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikisahkan ada seorang yang sedang naik kereta api. Dia melihat keindahan sawah dengan padi yang sudah menguning keemasan. Ia berkata, indahnya warna padi itu. Dan ketika ia melihat hutan kembali, ia mengatakan, oh indahnya warna hutan yang menghijau itu.
ketika melihat gunung, kembali orang tersebut mengatakan, "Oh, indahnya gunung itu." Merasa terganggu dengan sikap orang tersebut. Orang yang di sebelahnya menyelah. "Apanya yang indah? Bukankah warna seperti itu setiap hari kita lihat?" Orang tersebut pun ganti menyela. "Pak, saya baru operasi mata. Sejak lahir saya ini buta dan baru sekarang ini saya dapat melihat." Bukankah kita seperti orang buta itu? Mata kita baru terbuka melihat kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk hal tersebut. Kita adalah orang-orang yang telah melihat dan mengalami kasih karunia-Nya. Dengan demikian, seharusnya kita menjadi orang yang optimis, bukan menjadi orang peragu dalam menjalani waktu-waktu kita ke depan. Tuhan beserta kita, manunggal bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, tinggal bersama kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa memulihkan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi bejana-bejana tanah liat yang Tuhan bentuk sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu, kami menyadari banyak tantangan ke depan. Kami tidak tahu bagaimana waktu-waktu ke depan kami hadapi. Tapi biarlah Engkau memegang tangan kami untuk melewati semua tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Kami percaya kami akan melewati itu semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jika sudah merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan-renungan yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.